Ya, Ya, silakan Immanuel, nyalakan kamera dulu. ya udah. Belum kelihatan, Bang. Udah dengar, Bang? Kamera, Bang, Simpan maksud tuh. saya. Simpan. Oke. Oke. Kalau dari nama udah jelas Kristen ya, Bang ya? Ya, Bang. Oke. Iya, Bang. Hal kontra apa yang mau Abang utarakan, Bang? Bukan tentang penyalipan. Kalau penyalipan saya setuju ya. Tapi yang Abang diksi yang 3 Tuhan itu loh, Bang. Oke, silakan, Bang. Berarti kalau penyaliban Jadi itu sebenarnya saya mengerti. tidak, kalau penyaliban itu Saya setuju. Abang setuju. Terus yang apa lagi yang Iya. setuju, Bang? Selain penyaliban. Yang apalagi? Yesus punya Tuhan Yang setuju saya atau ingat tidak, Bang? Itu penyalipan. Ya, setuju. Yesus setuju. punya Tuhan, Karena setuju. bagi saya ketika kita sebut Yesus itu kan nama Yesus itu diberikan sebagai jati diri dia manusia, ya wajar dia punya Tuhan juga. Oke. Terus yang tidak setuju yang mana, Bang? Yang 3 Tuhan itu. Diksi 3 Tuhan. Iya. Oke, silakan, Bang. Jadi menurut Abang gimana, Bang? Menurut saya yang paling tepatnya ini mungkin untuk Bang Edis. Gereja secara umum ya yang Tritunggal sudah menyepakati bahwa yang ada hanyalah satu Tuhan, tapi 3 pribadi, 3 penjelmaan pribadi, Bang. Jadi 3 pribadi, 1 hakikat Tuhan. Itu yang sudah disepakati, Bang. Oke, jadi baik. Tidak kurang tepat bagi saya kalau bilang 3 Tuhan, karena begini, bisa saya dulu nanti ya. Ya, silakan, Bang. Pertama begini, Bang, karena saya melihat, saya mengerti sih maksud Abang 3 Tuhan, dalam arti kan pribadi itu juga satu sosok kan begitu ya. Tapi dengan memakai nanti Abang memakai kata 3 Tuhan, jadi itu menjadi sebuah celah kesalahpahaman, karena masyarakat kita ya itulah seperti itulah yang Abang alami kan, tidak menerima gitu kan. Karena memang pun di surga nanti di Yohanes kan memang jelas juga ada 3 kesaksian, betul kan, Bang? Bapa, Putra, Yesus dan Roh Kudus, kan ada 3 kesaksian itu kita kan. Tapi paling tepat kalau menurut saya Abang pakai 3 pribadi, Bang, gitu. Supaya jangan 3 Tuhan ini menjadi celah ya, seolah-olah kita politeisme. Memang betul Abang jelasin bahwa kalau politeisme itu kan Tuhan yang beda dari Allah Bapa. Tapi supaya Abang mudah dipahami dan akhirnya lawan-lawan Abang tidak menyalahkan, memanfaatkan pengertian ini gitu. Jadi dan itu selaras dengan kesepakatan Bapak-bapak gereja bahwa akhirnya disepakati ya 1 Tuhan tapi 3 penjelmaan pribadi. Dia menjelma menjadi pribadi Yesus yang berbeda, dia menjelma menjadi Roh Kudus gitu. Mungkin itu aja sih dari saya gitu. Baik, kalau dari awalnya saya mendukung, saya bisa mengerti pemahaman Abang. Baik, Oke, Bang, baik. Baik, Bang. Jadi begini, Bang ya. Jadi bedanya saya dengan teman-teman yang lain itu beda gelanggang, Bang. Jadi ada orang yang gelanggangnya itu petinju, ya, dia tidak pakai kaki, tidak pakai dengkul. Kemudian ada juga yang gelanggangnya itu dia di ring UFC, ya, dia pakai kaki juga begitu. Jadi beda kita, medan tempur kita beda. Gini, Bang, kalau misalnya Abang ditanya seperti ini, saya umpama dulu ya, saya berusaha untuk biar Abang ngerti medan tempur saya. Gini, iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Ada nggak Tuhan lain selain daripada Yesus? Ada. Ada. Siapa? Ya, Tuhan-Tuhan yang tidak dari Allah, ya seperti Allah yang mereka sembah itu, animisme itu kan. Bagi Kristen aja lah, bagi kekristenan saja, bagi orang Kristen. Menurut Abang, Tuhannya orang Kristen siapa? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Yesus Tuhannya orang Kristen nggak? Iya. Oke. Apakah masih ada Tuhannya orang Kristen selain daripada Yesus? Ya,
gini, bisa dibilang tidak ada. Kenapa? Karena Yesus itu mewakili Bapa dan Roh Kudus. Makanya Oke. dia hanya menjadi Maksudnya begini, pribadi aja. apakah selain daripada Yesus masih ada Tuhannya orang Kristen? Ya enggak lah, kalau Tidak kita ada ngomong lagi. yang Berarti hanya Yesus saja ya? yang benar ya. Hanya Yesus Iya. saja ya? Iya. Oke, berarti Bapa di surga bukan Tuhan bagi orang Kristen. Nah, bagi orang Kristen, Bapa di surga itu kan penjelmaan dari Yesus. Jadi ya Bukan, pertanyaannya Yesus bukan Bapa. masalah penjelmaan, Bang. Biar Abang ngerti medan tempur saya ya, biar Abang ngerti bagaimana cara saya bertempur. Gini, Bang. Bagi orang Kristen, apakah Yesus itu satunya Tuhan? Iya, bisa. Oke. Masihkah ada Tuhan lain selain daripada Yesus? Tidak. Tidak. Berarti Bapa di surga bukan Tuhan bagi orang Kristen? Bapa di surga itu sudah diwakili oleh Yesus. Jadi satu tetap mereka. Berarti Yesus adalah Bapa? Iya, secara hakikat. Kan ini betul. Bukan, gitu. saya nggak Itulah bilang hakikat, Bang. Begini, apakah Yesus adalah Bapa sendiri? Tidak, secara pribadi tidak. Oke, berarti dua person tadi. Dua person. Kalau iya. Abang bilang person ya? Iya, person pribadi. Oke, person. Berarti dua person yang berbeda, betul? Iya. Oke. Di luar Yesus, di luar person Yesus masih ada Tuhan nggak? Ya, Tuhan yang dari Bukan, di inilah, Kristen. gitu kan. Jangan bilang Tuhannya orang. Ada Roh Di dalam Kudus. Kristen. Masih ada nggak? Roh Kudus. Ya, masih ada nggak Bapak? Iya. Oke, berarti kalau dihitung berapa? Betul, Bang. Kalau dihitung secara bahasa itu 3. Iya, makanya begini, Bang. Tapi Saya yang itu beda, sebenarnya, Bang, gini. iya, Oke, sebenarnya gini, Bang. Makanya begini. Kalau misalnya ya teman-teman itu ngerti dengan keadaan saya begini. Saya itu ingin menjelaskan Tritunggal itu versi yang bisa dipahami dengan betul-betul benar begitu. Bukan versi yang tidak ditanyakan. Gini, karena saya banyak melihat orang Kristen berdebat dengan tetangga sebelah, itu bukan menjawab apa yang ditanya. Yang ditanya ada berapa Tuhan, yang dijawab berapa hakikat. Bukan hakikat yang ditanya. Yang ditanya itu Tuhan. Begitu. Makanya saya tanya sama Bang, apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah Bapa di surga Tuhan? Iya, Tuhan. Ingat, saya tidak tanya hakikat ya. Saya tidak tanya hakikat. Yang saya tanya berarti ada berapa Tuhan? Iya. Nah, makanya Bang, sebenarnya kalau kita mau jawab itu, dijawab saja nggak apa-apa. Di situ ada 3 memang. Kita kalau berpikir secara logis ya, kita berhenti yang namanya membohongin diri sendiri. 3 itu. 3. Tetapi masalahnya begini, ini yang jadi masalah itu begini. Yang dimaksud di dalam Alkitab sebagai avodah zahrah, sebagai penyembahan berhala, itu adalah penyembahan kepada otoritas yang lain. Penyembahan kepada ilah atau Tuhan yang lain. Begitu loh. Makanya di dalam Alkitab, jangan ada padamu Allah asing. Begitu. Nah, apakah Yesus ini Tuhan yang dari luar Allah Bapa di sorga? Tidak, karena Yesus itu keluar dari Bapa di sorga. Dia pengejawantahan daripada Bapa di sorga. Makanya perbaktian, penghambaan diri kepada Yesus itu bukan merupakan avodah zahrah, bukan merupakan penyembahan berhala, melainkan justru dengan cara demikianlah cara kita berbakti kepada Bapa di sorga. Cara kita mengenal Bapa di sorga adalah dengan perantaraan Yesus, dengan perantaraan Roh Kudus. Makanya barang siapa berbakti menghamba kepada Roh Tuhan, sejatinya dia menghamba kepada Bapa di sorga. Makanya Bang, saya tidak mau membuang 3-nya. 3-nya nggak saya buang. Dan 1-nya juga tidak saya buang. Nah, banyak penjelasan-penjelasan orang Kristen ketika berdebat dengan orang Islam, mereka membuang 3-nya itu.
Bahkan tidak menjawab apa yang dijelaskan oleh Muslim. Makanya Bang, sebenarnya kalau seperti itu kesimpulannya, oke, baik, berarti Anda punya 3 Tuhan. Oke, untuk sementara kita nggak apa-apa ngikutin kesimpulan mereka. Makanya kita balik nih ke mereka. Nah, saya pakai ilmunya mereka itu. Kalau dengan cara demikian Anda berpikir, berarti Anda juga harus mengakui bahwa di dalam Al-Quran Yusuf itu punya 2 Tuhan. Nah, itu sudah sering saya balikkan kepada mereka, begitu loh. Makanya kalau mereka mau berpikir seperti itu, makan gorengan 3 ngaku 1, mereka pun makan gorengan 2 ngaku 1, begitu. Kalau teman-teman paham. Saya rasa abang paham, cuman memang masih banyak orang yang nggak paham. Nggak apa-apa, itu perlu proses. Untuk memahami itu perlu proses, Bang. Gini Bang, saya sangat mengerti sekali semua pikiran-pikiran tentang abang, karena saya mengikuti abang ya. Saya pun mengerti itu semua, gitu. Ngerti kok konsep abang. Cuman maksud saya, alangkah bagusnya konsep tentang 3 Tuhan yang abang jelaskan ini diselaraskan dengan konsep bapak-bapak gereja yang sudah kita sepakati bahwa tidak ada 3 Tuhan. Yang ada adalah 3 pribadi, 3 penjelmaan pribadi. Karena kan firman Tuhan berkata, barang siapa menyembah aku, Yesus, dia menyembah Bapa. Berarti kan kita menyembah satu, itu udah menyembah 3-3-nya Bang. Jadi tetap satu gitu. Itu ya, itu aja sih dari saya Bang. Intinya saya mengerti yang konsep abang. Tapi untuk orang Islam mungkin bisa, tapi nanti ketika yang mendengar orang Kristen, tambah lagi orang-orang yang sangat sensitif negatif sama abang, jadi mereka membelokkan, karena memang pemahaman masyarakat tahunya kita punya 1 Tuhan, cuman punya 3 pribadi, 1 hakikat Tuhan, 3 penjelmaan yang pribadi ya. Itulah menjadi pribadi yang berbeda. Saya pun tidak menolak. Jadi saya nggak oneness, saya tetap percaya Tritunggal itu. Saya pun tidak menolak begitu Bang. Begini, artinya ketiga pribadi tersebut 3-3-nya Tuhan, betul? Betul. Tapi berarti kalau 3 Tuhan tetap 1 Tuhan. Nah, yang masalahnya begini Bang. Ya, masalahnya juga ada firman Tuhan yang berkata mereka adalah 1. Ya, tetapi yang dipertanyakan itu adalah berapa Tuhan di situ? Ada berapa Tuhan? Dia nggak tanya berapa hakikat. Kalau yang ditanya hakikat, 1 Tuhan, Bang. Ya, begini Bang. Makanya biar teman-teman itu paham ya bagaimana. Atau saya berpura-pura dulu supaya abang ngerti gimana rasanya di medan pertempuran yang saya alami gitu loh Bang. Enggak Bang. Jadi yang ditanyakan itu bukan berapa hakikat, tetapi yang ditanyakan itu berapa Tuhan, bukan berapa pribadi, enggak. Dia enggak tanya pribadinya, yang ditanya berapa Tuhan di situ. Makanya begini Bang, kalau orang bilang ada 3 kurios, kayaknya orang itu nggak masalah 3 kurios. Tapi kalau 3 Tuhan, masalah ini nanti gitu. Karena begini Bang, orang ini sudah berpikir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kalau ketika ngelawan arus, itu orang takut. Nah, saya tidak berpikir seperti itu Bang. Saya ini orangnya berpikir tidak ngikutin kemauan orang banyak. Ya, oke lah. Gitu. Makanya saya menjelaskan lagi dengan lebih detail seperti itu. Ya. Oke lah, berarti letaknya di situ perbedaannya. Kalau saya sih ingin abang menjelaskan tentang kekristenan itu, baik orang kepada Kristen sama orang Islam ya, dengan konsep 1 hakikat Tuhan 3 pribadi, karena itu sudah kita sepakati. Tapi kalau versi abang 3 Tuhan pun ya dengan abang lanjutkan, saya setuju dengan abang lanjutkan itu, tapi tidak berhenti di situ, dilanjutkan dengan bahwa mereka adalah 1 karena berasal dari 1 seperti itu Bang Tritunggal. Kan seperti itu Tritunggal. Mereka adalah 1, begitu. 1 bukan berarti Yesus sama dengan Bapa di surga. Yesus itu adalah Bapa di surga itu sendiri, bukan seperti itu. Seperti itu Bang. Itu aja sih Bang yang mau saya tadi menaik, mungkin mau ngasih saran supaya kenapa abang tidak pakai konsep yang sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja, oleh sebuah karena bukan itu yang ditanya. Supaya tidak karena bukan itu yang ditanya. Menjadi multitafsir gitu.
Iyalah, oke. Karena begini bang, orang Muslim itu bukan bertanya tentang berapa hakikat, tapi kan abang yang Iya. jelaskan 3 pribadi 1 hakikat. Tres persona una substantia, itu bahasanya daripada Tertullianus, yang oleh Tertullianus konsep yang dia buat itu udah ditinggalkan sama dia, begitu loh. Nah, ketika abang berdebat dengan orang Islam tidak tanya berapa persona. Kalau yang ditanya berapa persona, jawabannya 3, betul? Tapi mereka bukan tanya berapa personanya, bukan tanya berapa hakikatnya, yang ditanya berapa jumlah Tuhannya di situ. Nah, sebenarnya pertanyaan mereka itu bisa dibalikkan lagi kepada Al-Quran sendiri. Makanya saya sering mengutip bagaimana di situ Yusuf, ya, di dalam Quran surat Yusuf ayat 23 menyebut seorang manusia sebagai Robbi. Dan orang Islam menyebut Allah sebagai Robbi. Berarti ada berapa Rob di situ? Nah, sama seperti orang Kristen pada umumnya jawab, karena takut nanti kalau Rob 2 itu sesat. Padahal tidak seperti itu pemahaman yang benar, Bang. Begitu loh. Jadi ada sebuah pola pikir, ada sebuah paradigma, memang ada sebuah dilema gitu loh. Bahwa di tengah-tengah masyarakat ini, pola hidup manusia itu kadang dia takut dengan perbedaan dengan pandangan orang banyak. Oke, Gitu, Bang. Siap, Bang. Itu saya ngerti. Baru mungkin yang terakhir masalah tadi Yesus punya Tuhan, ya. Mungkin ini ini hanya mungkin untuk memberikan mendorong abang supaya mengambil konsep yang sama aja. Yesus punya Tuhan, sebenarnya paling tepat Yesus punya Bapa. Karena gini, konsep masyarakat kita, pengetahuan umum di orang Kristen, ya tidak ada itu pasti. Tapi begini, memang Bang. saya ngerti abang saya tanya, Bang. Begini, Bang. Menurut abang, lebih banyakkan orang beragama ini pernah membaca kitab sucinya sampai selesai, lebih kebanyakan orang yang demikian, atau sedikit yang membaca kitabnya sampai selesai? Ya, sedikit memang. Lebih sedikit. Tapi konsep umum itu mereka sudah dapat, Bang. Iya, berarti mayoritas umat beragama justru adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang apa yang diimaninya. Setuju nggak? Ya, diimani sih, mereka imani, Bang. Cuman mungkin diksi-diksi abang itu yang jadi agak berbeda, ya. Tapi tujuannya tetap satu. Kalau kita mau hati tulus, ya, sebenarnya tetap satu. Cuman gara-gara perbedaan diksi, akhirnya otak akhirnya gitu ya. Terlebih lagi orang-orang yang ini jadi memanfaatkan abang. Akhirnya abang saya ngerti itu, Bang. Saya ngerti itu. Saya mengerti. Tetapi begini, Bang. Gitu. Betul. Tapi saya gini, ngerti Bang, itu, Bang. Tetapi yang saya maksud begini, Bang. Saya itu, Bang, ngerti dengan yang namanya jam terbang. Sesuatu itu, Bang, perlu waktu. Seperti orang main sepak bola, Bang. Main sepak bola itu ada 90 menit. Jadi jangan kita terlalu baper dengan di menit-menit pertama yang udah 3-0, di menit-menit pertama yang sudah berapa kosong begitu. Karena pertandingan itu masih berlangsung selama 90 menit. Nah, sama dengan seperti ini, Bang. Saya itu tidak memperdulikan bagaimana ada orang-orang nanti memanfaatkan begitu, lalu menggoreng-gorengnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya percaya waktu itu masih berjalan. Tinggal orangnya aja, dia mau nggak mendalami. Kalau orang mau mendalami, nanti sebenarnya dia akan mengakui sendiri gitu loh. Karena memang kita harus ditampi, Bang. Dipisahkan gandum dengan sekam. Seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang awam, tentu mereka akan merasa aneh. Ini statement Edis ini kok aneh gitu. Saya nggak pernah dengar yang kayak begini nih. Berarti dia ini sesat. Nggak apa-apa, Bang. Waktu akan menjawab itu kalau dia haus akan kebenaran. Gitu loh. Iya. Oke lah, Bang, ya. Mungkin itu aja. Kayak gitu aja ya. Kalau mungkin saran saya, itulah mungkin sebagai penutup.
jelas ya Tuhan, Bapa langsung yang berbicara waktu Yesus sudah dibaptiskan, keluar dari ayat langsung Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Makanya saya lebih setuju. Agak macet dia. Oke, Bang Immanuel macet Bang.